Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Software Tech Channel. MacBook Pro 2017. Masihkah worth it digunakan di tahun 2023 ini? Baiklah teman-teman sekalian, hari ini kita akan mereview sebuah laptop yang berasal dari merek Apple ya. Ini ada MacBook Pro 2017. Oke, ini merupakan salah satu produk dari sebuah perusahaan ternama asal Amerika yaitu Apple, yang mana produknya ini yang lebih banyak digunakan di masyarakat Indonesia yaitu handphonenya ya, yang disebut dengan iPhone. Ada iPhone 13, 14 yang sekarang ya. Nanti juga akan keluar iPhone 15. Nah, untuk laptopnya sendiri, dia juga mengeluarkan laptopnya yang disebut dengan MacBook. Nah, ini dia MacBooknya. Untuk MacBook juga banyak pilihan dari produk Apple ini. Ada 3 pilihannya. Ada MacBook Pro, ini yang khusus buat para pekerja profesional ya. Ya, segala sesuatu pekerjaan yang berat bisa digunakan MacBook Pro ini. Dan ada pilihan yang lebih ringan yaitu MacBook Retina. Nah, ini pilihan kedua, yang middle-nya. Kemudian ada lagi yang paling bawah, kelas paling rendah yaitu MacBook Air. Jadi tinggal dipilih saja sesuai dengan budget dan kebutuhan si pengguna. MacBook Air ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan ringan seperti membuat tugas-tugas kuliah, official, menggunakan Microsoft Word segala macam, dan juga bisa digunakan buat editing ringan seperti ngedit foto segala macam. Begitu juga dengan MacBook Retina. MacBook Retina ini dia sudah lebih ada kemajuan di bagian layarnya sudah Retina, sedangkan MacBook Air belum Retina. Sedangkan MacBook Pro itu memang sudah dikhususkan bagi mereka para pekerja, baik para editor, content creator, dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah dibekali dengan prosesor yang maksimal, baik Core i5 juga Core i5 yang lebih tinggi dibanding dengan yang dimiliki sama MacBook Air. Kemudian juga ada grafisnya, kartu grafisnya, dan RAM-nya juga. Nah, seperti itu. Maka hari ini kita akan mereview sebuah buah MacBook Pro 2017. Oke teman-teman sekalian, ini di depan saya sudah ada MacBook Pro 2017. Kita akan melihat bagaimana desain dari MacBook Pro 2017 ini. Memang setiap tahun banyak kemajuan ya. Yang paling signifikan yaitu pada bodinya, pada casingnya, yang mana setiap tahun MacBook ini terus menciptakan inovasi yang sangat kreatif ya. Pastinya dia buat makin tahun makin tipis. Kita melihat tahun 2012 MacBook Pro itu masih tebal. MacBook Pro-nya masih tebal. Ukuran ketebalannya di atas 1 cm lebih. Melihat desain-desain MacBook Pro sebelumnya, itu yang terakhir tebal itu di tahun 2012. Nah, 2012 itu MacBook Pro masih lumayan tebal dan masih bisa di-upgrade RAM dan SSD-nya. Sedangkan di tahun selanjutnya, di tahun 2013, itu MacBook Pro sudah tidak bisa lagi di-upgrade RAM-nya. Jadi si pengguna ketika membeli MacBook itu sesuaikan terus dengan budgetnya. Dan berlanjut ke 2014, dia makin slim. 15 itu juga sudah slim. Port-portnya juga sudah lebih hemat. Masih ada yang 2015 portnya masih ada yang USB. 2016 saat ini yang di tangan saya ini ada MacBook Pro 2017. Jika kita melihat sedikit daripada port-portnya, ini sudah sangat hemat ya. Tidak ada lagi port USB. Kita bisa melihat dari desainnya ini yang sangat elegan, yang sangat simple. Memang ini merupakan keutamaan daripada desain mereka yang tidak neko-neko, yang tidak menggunakan keyboard warna-warni desain laptop gaming pada umumnya. Ini kita bisa melihat desainnya sangat simple dan tidak neko-neko, mana sangat disembunyikan ya. Jika kita tidak terlalu memperhatikan maka tidak terlalu kelihatan. Sebelah kiri juga ada, sebelah kanan juga ada. Numpad-nya juga, pad-nya ini juga sudah lebih besar, desain juga sudah lebih besar agar memudahkan para desainer untuk menggunakan touchpad-nya ini. Karena emang untuk menggambar ataupun untuk mengedit segala macam itu sangat membutuhkan touchpad yang lebih besar seperti ini. Kemudian kita melihat daripada keyboardnya. Nah, ini juga keyboard sudah backlight. Dari versi-versi sebelumnya juga sudah backlight. Tapi ini keyboardnya sudah menggunakan keyboard yang butterfly. Ini butterfly ini. Jadi tidak lagi terlalu dalam ketika kita menekan tombol-tombol ini. Sangat elegan. Saya lihat di sini ya. Jika kita menekan dia agak terlalu tinggi keyboardnya, agak terlalu timbul. Kalau
Kalau misalkan yang 2017 ini dia sudah menggunakan keyboard butterfly, yang mana keyboard seperti ini akan aman, akan jarang terjadi yang namanya kerusakan. Kita melihat kepada casing belakang, juga sama seperti yang di depan tadi, sangat simple dibuat. Ini berwarna silver, ya, sangat simple dan tidak ada neko-neko, tidak ada seperti desain-desain seperti Acer Nitro kemarin ada pahat-pahatan segala macam. Dia sangat simple, warna silver saja. Kemudian ini buah apelnya ini sudah chrome, tidak lagi hidup seperti yang versi-versi sebelumnya. Jika kita melihat versi tahun 2012 sampai 2015, itu buah apelnya hidup ketika laptopnya hidup, dia buah apelnya hidup. Itulah yang membedakan dia sama laptop Windows lainnya. Tapi ketika di versi 2016-17 ini dia tidak lagi hidup. Tapi perpaduan warna silver dengan chrome ini sudah sangat elegan, sudah sangat cantik, ya. Jadi walaupun dia tidak hidup, tapi tetap kelihatan walaupun kita lihat dari sudut pandang jauh. Gitulah, emang luar biasa kalau MacBook ini kalau untuk desainnya. Sangat simple sekali. Walaupun tidak neko-neko, tapi luar biasa simpelnya. Seperti yang saya katakan tadi, memang laptop MacBook ini luar biasa dari segi desainnya. Makin lama makin hemat. Baik port-portnya juga, kita bisa melihat sebelah kiri ini port Type-C hanya 2, dan di sini tidak ada USB, ya. Yang sebelah kanannya ini hanya buat charger saja. Jadi jika Anda membutuhkan USB, maka Anda perlu membeli sambungannya, konektornya. Nah, konektornya biar Anda bisa menggunakan USB jika Anda membutuhkan USB. Begitu juga dengan SD card di sini juga Anda butuhkan, maka Anda perlu membeli ini. Oke lah teman-teman sekalian. Ini kita akan melihat spesifikasi daripada MacBook Pro 2017 ini. Di sini di bawah Apple tekan About This Mac. Nah, ini sudah menggunakan OS terbaru, ya, OS Ventura 13.4.1. Di sini kita bisa melihat prosesor daripada MacBook Pro 2017 ini, yaitu 2,3 GHz Intel Core i5. Dia banyak pilihannya ini, ya. Ada juga Core i7. Di sini grafiknya cuma satu, itu menggunakan Intel Iris Plus grafik 640 1,5 GB atau 1536 MB. Ini juga sudah sangat kuat, ya. Jadi bagi para editor, desainer, content creator, ini sudah sangat bagus dan bisa digunakan buat mereka ngedit video ataupun yang lainnya. Kemudian ini juga sudah dibekali dengan RAM memori 8 GB 2,2133 MHz LPDDR3. MacBook Pro ini RAM-nya ini sudah ditanam, ini RAM-nya tidak bisa ditambah lagi. Jadi bagi para pengguna yang ingin membeli MacBook, tinggal disesuaikan saja dengan budgetnya. Jika Anda memiliki budget yang lebih, ambil yang 16 GB langsung, karena ini memang tidak bisa di-upgrade lagi untuk RAM-nya sudah tanam. Jadi mulai tahun 2013 itu RAM sudah tidak bisa di-upgrade lagi. Adapun SSD itu masih bisa di-upgrade, walaupun sulit ngupgrade-nya, karena beda SSD MacBook dengan SSD laptop Windows itu beda. Jadi jika ingin mengupgrade dengan SSD yang biasa itu perlu memakai adaptor lagi, nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, untuk MacBook ini itu storage-nya 250 GB. Nah, ini bawaan daripada MacBook ini, ya. Nah, ada pilihannya juga dia untuk MacBook Pro 2017 ini. Ada yang 128 GB, ada yang 256, yang ini 256 nih atau 250. Sini kita bisa melihat nih. Kemudian ada yang 500 GB. Jadi untuk SSD ini bisa di-upgrade, tetapi sulit mengupgrade-nya. Jadi bagusnya ketika sebelum membeli langsung tentukan saja ambil yang 250 apakah yang 500. Kalau budgetnya pas-pasan ambil yang 128, nanti tinggal digunakan saja hard disk eksternal atau SSD eksternal untuk lebih hematnya. Atau jika ada uang lebih nanti bisa di-upgrade, namun lebih mahal untuk mengupgrade SSD untuk MacBook Pro ini. Untuk layarnya ini sudah pasti Retina, ya. MacBook Pro 2017 ini layar sudah Retina. Jadi para fotografer itu biasanya sangat suka menggunakan MacBook Pro ini, ya, karena memang layarnya yang sudah Retina, yang mana hasilnya nanti ketika sudah diedit itu sesuai dengan apa yang di laptop. Ketika diedit, ketika dihasilkan itu sesuai, makanya mereka lebih memilih MacBook Pro dibandingkan dengan laptop Windows yang lainnya. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Jadi
MacBook Pro 2017 ini masih sangat worth it digunakan di tahun 2023 ini ya. Jika kita lihat daripada desainnya yang memang sudah sangat modern dan tidak ketinggalan zaman, kemudian juga dari spesifikasi dari laptopnya juga sangat mumpuni guna menunjang kinerja kita. Laptop ini sangat kuat ya untuk ngedit, untuk ngerender. Di sini juga kita sudah bisa melihat ada beberapa aplikasi-aplikasi berat. Ada Adobe Premiere Pro 2022, Adobe Photoshop 2022, Adobe Illustrator. Nah, ini aplikasi-aplikasi buat ngedit ini. Ada juga CapCut. Nah, inilah dia ahlinya laptop untuk ngedit. Kemudian laptop ini ya seperti yang terdahulu juga, MacBook Pro ini terkenal baterainya sangat kuat ya. Kelebihan-kelebihannya dibanding laptop Windows, baterainya sangat kuat. Ini baterainya bisa tahan 5 jam lebih ini. Beda dengan laptop Windows. Kemudian kelebihannya juga di layar ya. Layarnya yang sudah retina, yang sudah sangat bagus, enak banget buat ngedit dari segi warna juga. Kemudian dari bentuknya seperti yang saya bilang tadi, sangat slim, sangat portable, sangat mudah dibawa-bawa dan sangat ringan. Jika Anda ingin pergi kemana-mana pun gampang, enak dibawa dan tidak ketergantungan dengan charger karena baterainya tahan lama, sehingga Anda bisa fokus bekerja, Anda bisa enak menggunakan MacBook Pro dimanapun Anda berada. Dari segi harganya, MacBook Pro 2017 ini harganya masih di bawah 10 juta dan di atas 8 juta tergantung spesifikasinya. Kalau yang RAM 16, SSD 500 itu sudah hampir menginjak 10 juta. Adapun di bawah-bawahnya harganya ya di bawah lagi. Memang harganya ini termasuk tinggi ya jika dibanding dengan laptop Windows. Ya wajar saja sih karena memang kualitasnya sangat luar biasa. Memang laptop ini mahal tapi berbanding juga dengan kualitas yang dia miliki. Ya sama juga seperti iPhone-nya lah. Tapi iPhone-nya bahkan lebih mahal jauh daripada MacBook-nya. Nah teman-teman sekalian, jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe, like, share, dan komen. Kira-kira laptop apa lagi yang akan kita review ke depannya. Saya akhiri, lebih yang kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.